Malam ini adalah materi kedua dari 10 materi yang akan berjalan secara dinamis sampai akhir bulan. Materi ini saya mengangkat yaitu perpajakan PKP, ya, penghasilan kena pajak dan penghasilan tidak kena pajak. Jadi ada penghasilan tidak kena pajak, ada penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini akan mengangkat juga tentang bagaimana posisi PNS, ya, posisi PNS karyawan swasta dalam perpajakan ini. Baik. Ya, materinya adalah penghasilan kena pajak dan penghasilan tidak kena pajak, ya. Agenda dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Nah, kemudian dengan Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja lahirlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Yang terakhir adalah peraturan Menteri Keuangan 101/PMK 021/2016 tentang penyelesaian besarnya penghasilan tidak kena pajak. Sesungguhnya besaran penghasilan kena pajak bagi WP ini wajib pajak dihitung untuk domestik badan usaha, ya, badan usaha tetap. Ini BUT ini adalah badan usaha tetap. Cara menghitungnya adalah penghasilan kena pajak berdasarkan, ya, jadi ketika ada penghasilan kena pajak untuk badan usaha tetap dalam negeri, ya, domestik dalam negeri, penghasilan kena pajak ini berdasarkan penghasilan bruto. Jadi ada penghasilan bruto, penghasilan kasar, penghasilan yang belum dihitung secara bersih, dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Apa saja itu? Ya, pertama biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Misalnya, ya, jadi besaran PKP ini, penghasilan kena pajak ini, ya tadi berdasarkan biaya pembelian. Biaya berkenaan dengan kerjaan ataupun jasa termasuk upah, gaji, honorium, dan bonus. Gratifikasi, tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. Bukan gratifikasi suap, ya, ini pemberian dalam arti seperti hubungan kerja, hubungan pertemanan, ya. Jadi bunga sewa, royalti, biaya perjalanan. Jadi premi, promosi, biaya administrasi, pajak, kecuali pajak penghasilan. Nah, ada juga, ya, ketika kita menentukan besarnya PKP wajib pajak, ya tadi penjusutan atau pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud. Iuran, ya, pada dana pensiun yang pendiriannya disahkan. Jadi disahkan oleh OJK. Kerugian karena penjualan atau penghasilan, pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan ataupun dimiliki untuk menagih dan membayar penghasilan. Misalnya kerugian selisih kurs mata uang, penelitian, beasiswa magang, dan piutang-piutang yang nyata tidak dapat ditagih. Jadi lapisan, ya, lapisan penghasilan kena pajak ini kalau kita menghitung, ya, lapisan penghasilan kena pajak menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 sangat tegas, ya, bahwa wajib pajak dalam negeri badan usaha tetap, ya. Kalau untuk pribadi, ini berkaitan pribadi, ya. Kalau pribadi, saya mulai, ya. Jika pendapatan bruto, ya, pendapatan bruto 0 sampai 60 juta, maka pajaknya dikenakan 6%, 5%. Jika pendapatan brutonya 60 juta sampai 250 juta, pajaknya dikenakan
15%. Jadi untuk wajib pajak pribadi ya, WP orang pribadi. Nah, kalau pendapatan 250 juta, ya di atas 250 juta sampai 500 juta, maka wajib pajaknya 25%. Jika pendapatannya di atas 500 juta sampai 5M, maka 30%, ya, PKP-nya ini penghasilan kena pajak, dan pendapatan orang. Sedangkan wajib pajak dalam negeri, badan usaha tetap, ya, wajib pajak dalam negeri yang bentuk usahanya tetap sebesar 22%. Berlaku tahun 2022 ini. Jadi ketika kita pemerintah menuntut wajib pajak badan usaha tetap, maka mulai berlaku 22% dari pendapatannya itu sendiri. Ya. Nah, bagaimana dengan penghasilan tidak kena pajak? Ada penghasilan kena pajak, tidak kena pajak. Kita lihat ya, penghasilan tidak kena pajak, kita lihat ada 3 regulasi yang saling menaungi. Nah, kita lihat di Undang-Undang 7 2021 ya, bahwa jika pendapatan wajib pajak 50 juta untuk diri wajib pajak orang gitu. Termasuk juga 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Jadi kalau wajib pajak yang sudah kawin, ya jika pajaknya itu ya 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Nanti kita lihat perhitungannya. 54 juta jika penghasilan ini tidak kena pajak. Jika penghasilan brutonya 54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digaji. Jika seorang istri bekerja bersama suami juga bekerja, maka dia tidak kena pajak. Ya. Bukan penghasilan tidak kena pajak, dengan catatan ya 54 juta per tahunnya. Nah, catatan yang kedua, 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga saudara, keluarga semenda garis lurus seperti anak angkat ya, menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang. Jadi dikatakan penghasilan tidak kena pajak ini setelah dia misalnya penghasilannya per tahun 54 juta. Ada tambah ya, tadinya jomblo, dia tambah dia menikah ya, ya, maka ditambah kurang lebih 58.500.000. Itulah penghasilan tidak kena pajak. Sama juga jika ada gabungan ya, istri dan suami berpenghasilan, maka tetap 54 juta. Jika pendapatan per tahunnya 54 juta. Jika pendapatan per tahunnya 50 juta. Nah, 4.500.000 ini jika setiap orang ya, dihitung setiap penambahan pajak. Nah, di Undang-Undang Nomor 38 tahun 2008 ini berbeda. Ini Undang-Undang 36 2008 ini tentang pajak penghasilan, berbeda. Nah, mana kita ikuti, tentu kita mengikuti ketentuan yang terbaru ya. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Tetapi tidak menghapus ya, tidak mencabut Undang-Undang 36 tahun 2008. Ada sebagian pasal-pasal yang diubah. Jadi tidak dicabut di Undang-Undang 38 tahun 2008, tapi ada sebagian pasal-pasal yang diubah. Salah satunya tentang PTKP ini, penghasilan tidak kena pajak. Namun di PMK nomor 101 2016 ya, masih sejalan ya, jadi sejalan dengan Undang-Undang 7 2021. Jadi dia sejalan ya. Jadi kemungkinan pembuat undang mengikuti roh
mengikuti ketentuan yang ada di PMK Peraturan Menteri di Pembuat Undang-Undang. Nah, ini tata cara yang disebutkan ya. Golongan tidak kawin. Nah, golongan tidak kawin ini kawin tanpa tanggungan ya, tetap satu tanggungan. Berarti kan tadi 4.500.000 ya, sudah dijelaskan di sebelumnya 4.500.000. Dua tanggungan. Ya, jadi ketika dia naik sampai di sini, maka dia tergolong penghasilan tidak kena pajak. Jadi setiap tanggungan ketiga ya, pertamanya jomblo, habis itu menikah dan kawin dengan penghasilan istri dengan gabung ya. Jadi setiap ya, tambah TK1 ya, tidak kawin satu. Tidak kawin ini maksudnya ada tunjangan ataupun ada tanggungan misalnya orang tua ya, misalnya anak angkat, saudara, mertua. Jadi dengan penghasilan tidak kena pajak ini ya, berarti jika dia mendapatkan penghasilan setiap tahun 58 juta, 63 juta, 67 juta ya, 58.500.000, maka dia tidak dikenakan pajak kecuali lebih dari ketentuan di sini. Jadi tabel di atas menunjukkan setiap tambahan akan bertambah pula PTKP sebesar 4.500.000. Jadi itu ketentuannya. Jadi kalau ada PTKP penghasilan tidak kena pajak, inilah batasannya. Contoh, wajib pajak A mempunyai seorang istri dengan tanggungan 4 anak. Apabila istrinya memperoleh penghasilan, jadi istrinya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja, berarti dari satu pemberi kerja ada penghasilan lainnya ya, yang sudah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungan dengan suami ataupun anggota kerja lainnya, keluarga lainnya. Besarnya penghasilan kena pajak, tidak kena pajak, diberikan kepada wajib pajak ya, wajib pajak sebesar 72 juta. 72 juta. Dari mana 72 juta? Kita lihat ketentuannya. Ya kawin ya, tapi kategori 4 ya. Kawin 72 juta, buka kurung tutup kurung ya, 54 juta tanpa tanggungan, ditambah 4.500.000 ditambah 3 dikali 4.500.000. Sedangkan penghasilan istri pada saat pemotongan pajak penghasilan. Jadi ini panduannya. Ini panduannya. Akan istrinya pada saat pemotongan pajak penghasilan ya, pasal 21 oleh pemberi kerja. Jadi ada pemotongan ya, ada pemotongan. Jadi pemberi kerja ini bisa memotong ya, melakukan pemotongan atas penghasilan misalnya lebih dari satu. Pemotongan pasal 21 oleh pemberi kerja diberikan penghasilan tidak kena pajak 54 juta. Apabila penghasilan istri harus digabung dengan penghasilan suami, besarnya penghasilan tidak kena pajak ya, besarnya penghasilan tidak kena pajak adalah besarnya penghasilan tidak kena pajak yang diberikan kepada wajib pajak A adalah sebesar 126 juta ya, ini digabungkan ini dari mana? Dari 70 kawin tanggungan 3 ditambah 54 juta. 54 juta sebagai penghasilan tidak kena pajak apa tanggungan misalnya. Jadi begitu mencari rumus terhadap berapa besar wajib pajak A. 126. Kenapa 126? Karena tanggungan 3 ya, misalnya 3. Ya. Ini 3.
Jadi 3 anak ya. Jadi ketentuannya adalah tanggungan misalnya 3 anak. Maka ketentuannya tadi kenapa 126 juta itu tadi tambah dari 72 juta tambah tanpa tanggungan itu sendiri ya. Itu ketentuannya. Nah, bagaimana dengan PNS? Ya, bagaimana dengan PNS? PNS sebenarnya kalau kita lihat di Permenkeu 262 tahun 2010 ya dia berdasarkan golongan ya. Golongan golongan 2, golongan 2 dia 0%. Golongan 3 dia 5%. Golongan 4 dia 15%. Pertanyaannya adalah penghasilannya diterima PNS dan Polri ada penghasilan kena pajak. Nah, pajak yang dikenakan PNS itu sendiri termasuk jenis pajak PPh pasal 21. Akan tetapi pajak tersebut ditanggung oleh negara. Jadi dilakukan pemotongan ya. Jadi dilakukan pemotongan bendahara gaji. Pada dasarnya perhitungan PPh pasal 21 PNS sama dengan untuk karyawan yang bekerja di perusahaan swasta. Hanya PNS ya, ditanggung oleh negara, dilakukan pemotongan pada saat akhir bulan ya, karena tergolong penghasilan yang teratur setiap bulannya dengan menggunakan formulir 1721. Ya lapisan penghasilan kena pajak itu tadi ya di atas tadi. Jika penghasilan kena pajaknya ini penghasilan kena pajak ya, sampai 50 juta 5%. Di atas 50 juta 15%. Kita bisa kira-kira untuk gaji pegawai per tahunnya tentu ada yang di atas 50 juta per tahun ya, sehingga dikenakan. Kalau ada yang 250 sampai 500, ada 500 juta sampai 30%. Sama saja menggunakan formulir 1721 A2. Jadi 50 juta ini ya penghasilan kena pajak. Jadi itu ketentuannya. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Ya baik, terima kasih Pak atas pemaparan materi malam ini mengenai dengan perpajakan. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, baik itu raise ataupun ingin berdiskusi dengan narasumber kita, silakan untuk raise hand dan ataupun menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan jika ada yang ingin ditanyakan mengenai dengan materi kita malam ini yaitu perpajakan, di mana yang dibahas tadi ada dua poin, yaitu yang pertama ada dasar hukumnya dan yang kedua ada perhitungannya. Jadi silakan untuk Bapak dan Ibu yang ingin menanyakan seputar perpajakan, khususnya pada tentang perpajakan, silahkan. Sudah cukup ya, sudah cukup terang mungkin ya. Iya baik, sepertinya tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin itu materi dari Bapak Kurniawan. Silakan Pak, mungkin jika ada penutup, closing statement-nya. Ya pertama penghasilan tidak kena pajak ini sebenarnya dan penghasilan kena pajak sudah diatur secara tegas ya. Jadi ketentuan ini berlaku juga untuk penghasilan kena pajak itu berlaku juga untuk PNS ya. Berlaku untuk PNS juga, tetapi PNS bedanya PNS adalah dia langsung ditanggung negara, dipotong oleh bendahara pengeluaran atau bendahara gaji. Kalau swasta dia dipotong oleh pemberi pekerjaan ataupun juga wajib pajak itu sendiri. Jadi ketentuannya bahwa pajak penghasilan kita di pasal 21 ini ya, berlaku juga untuk PNS dengan formulir ya 1721 A2. Nah, itu
batas pelaporannya sampai Maret ini. Jadi pelaporannya meskipun kita ditanggung negara, meskipun ditanggung oleh pemerintah pajak kita, tapi harus ada pelaporan. Ya, pelaporan kalau tidak menyampaikan pelaporan akan dikenakan denda 100.000. Jadi prinsipnya adalah pelaporan itu sendiri, ya meskipun kita sudah ditanggung oleh negara. Baik, Kak Sisa. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak atas closing statement-nya. Ya, mungkin mohon maaf Pak, setelah closing statement ada satu pertanyaan mungkin dari Pak Mahrum, dari Pak Maruhum. Ya. Mohon maaf Pak. Ya, terima kasih Mbak Nur Aziza. Ya, Silakan. terima kasih buat Bapak narasumber Pak Kurniawan. Yang mau saya tanyakan ini Pak Kurniawan, kebetulan saya dari APIP juga, APIP KPU. Jadi yang mau saya tanyakan untuk diskusi, ini mohon maaf ini sudah sempat ada closing statement ya. Tapi mungkin bisa sedikit pencerahan lah. Terkait dengan masalah wajib pajak yang kawin atau tidak kawin. Tadi Bapak sampaikan bahwa wajib pajak yang tidak kawin itu dia kan kena di 54 juta Pak ya. Ya, PTKP-nya kan 54 juta ya. Betul. Tanpa tanggungan. Kalau misalnya kita sudah kawin, wajib pajak itu kawin dengan satu istri, itu kan berarti kan ada bukti kawinnya kan, ada surat kawinnya kan gitu Pak ya? Iya. Itulah bagi negara nanti untuk memastikan kalau memang antara si wajib pajak laki-laki dengan perempuan, sahlah dia bisa diterima negara PTKP-nya. Kalau si istri tidak bekerja berarti kan tambah 4.500.000 kan gitu Pak ya PTKP-nya ya. Jadi 58 juta ya. 58.500.000. Kalau tabel ini yang kawin itu K1 jika itu tanggungan, ya tanggungan kawin tapi tanggungan juga. Ya. Berarti kawin dengan 0 anak lah dulu. Kawin 0 anak. Ya. Berarti kan pajaknya kan menjadi PTKP-nya kan menjadi 54 juta, 54 juta tambah 4.500.000 kan gitu Pak ya? Yang tidak kawin Pak, yang tidak kawin. Ya, kalau dia tidak kawin wajib pajak, dia kan dapat 54.500.000 PTKP-nya. Ya. Kalau dia kawin, berarti kan tambah 4.500.000. Iya. Dari Pak. Jadi perhitungannya dia dari ketentuannya ini ya. Kalau yang kawin istri kan bisa dinilai sebagai tanggungan. Ya. Berarti 54 juta ya. Jadi 63 juta Pak di tabel ini. Jadi kita tabel Pak. Regulasinya di tabel. Coba tabel Bapak tadi bisa di-share dulu. Saya share ya. Ya. Share ya. Ini regulasinya di tabel. Jadi ini kawin K1 tanggungan ya. 63 juta. Coba dibuka dulu Pak, apanya? Ini status kawin ya. Ya. Jadi kalau tidak kawin, dia kan tidak kawin 0 tanpa tanggungan 54 juta. Oke. Nah, kalau dia kawin tanpa tanggungan K 0 tanggungan, dia 58.500.000. K0. Ya. Berarti dia kan kawin tapi belum punya anak, kan gitu Pak ya? Iya. Berarti 54 juta tambah 4.500.000 karena masuk istri. Jadi 58.500.000. Ya. Nah, yang saya tanyakan begini Pak. Kalau misalnya dia kawin, itu kan untuk memastikan bahwa si wajib pajak sudah kawin
dan sudah punya anak, dia kan ada apanya, ada bukti pernikahan, kan gitu Pak ya? Ya. Nah, kalau untuk yang tidak kawin, dia ini tidak kawin, satu tanggungan, misalnya saudara Semenda itu. Iya. Itu kira-kira apa bukti bagi negara untuk diterima bahwa si wajib pajak yang tidak kawin itu bisa diberikan tanggungan 1, tanggungan 2, tanggungan 3. Kalau misalnya yang kawin, dia kan ada kalau kita punya anak kan ada ininya ya, ada catatan sipilnya semua ya. Ya. Nah, kalau untuk yang tidak kawin, kalau dia dibebankan atau dia dikasih PTKP untuk yang tidak kawin untuk 1 tanggungan, 2 tanggungan, 3 tanggungan, kira-kira dokumen apa? Dokumen yang diperlukan agar PTKP ini bisa diterima oleh negara bahwa si wajib pajak itu dia itu bisa dengan 2 tanggungan, 3 tanggungan, apa kira-kira Pak dokumennya Pak? Di catatan sipil itu kan pertama ada salah satunya kartu keluarga ya, kartu keluarga. Yang kedua juga paling tidak ada pernyataan bahwa ini adalah tanggungan dari pernyataan kepada wajib pajak orang bahwa dia adalah memiliki tanggungan. Tanggungan itu macam-macam, tanggungan orang tua, Semenda, ya, yang punya garis lurus, ya paling banyak 3, ya paling banyak 3. Jadi itu saja pendekatannya. Jadi ketika kita memiliki orang tua, memiliki misalnya anak yang anak angkat atau saudara angkat, maka kita bisa jadikan sebagai PTKP. Nah, pertanyaan dokumen apa? Ya, dokumen itu bisa kita buatkan ya di catatan sipil bahwa tentang namanya kartu keluarga, ya kartu keluarga, bagian dari kartu keluarga kita itu sendiri. Atau kita bisa buat pernyataan bahwa inilah tanggungan saya yang selama ini tinggal menetap di lingkungan rumah saya. Jadi itu dasar sebenarnya kalau kita ingin mengatakan bahwa itu tanggungan atau tidak tanggungan sendiri. Jadi Pak. Oh ya. Oke. Pak Marhum. Iya oke. Terima kasih Pak Kurniawan. Terima kasih Bu Nur. Iya, baik. Terima kasih Pak Marhum. Semoga membantu ya Pak. Baik Pak Kurniawan, mohon maaf nih ada 1 pertanyaan lagi ya. Ada 2 pertanyaan lagi dari ya, ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Lalu Agus. Izin bertanya, apakah yang dimaksud hubungan keluarga sedarah dan semenda dalam definisi perpajakan? Ya, sebenarnya dalam definisi perpajakan ini anggota keluarga saudara atau semenda ini memiliki garis lurus ya, garis lurus 1 tingkat. Ya, jadi kalau semenda ini 3 tingkat, kalau saudara ini dia garis lurus 1 tingkat. Ya, jadi kalau semenda ini yang garis lurus kiri kanan. Kali ini langsung garis lurus kalau saudara ya, garis lurus keluarga, kakak, adik, ya orang tua, ya sedangkan semenda ini ya seperti ipar, ya mertua, ya istri, ya, itu pengertiannya. Terima Sedangkan kasih. angkat ya ini Rahian Karisma ya. Ini bertanya bagaimana perlakuan PTKP suami 3 anak melakukan perjanjian terpisah ya dengan harta
PTKP untuk suami istri dengan tanggungan 3 anak, melakukan perjanjian terpisah, perjanjian pisah harta, dan bekerja di perusahaan yang berbeda. Nah, ketentuan ini Bu, kalau terhadap terhadap perjanjian terpisah berarti tidak dihitung sebagai PTKP ya, karena ada ketentuannya, berarti dia tidak dihitung sebagai PTKP yang ditanggung karena ada perjanjian harta ya yang terpisah gitu. Jadi ada ketentuan bahwa kalau dia perjanjian terpisah atas harta itu sendiri tidak ditanggung sebagai, tidak dihitung atau tidak dinilai sebagai PTKP. Demikian Ibu. Baik, terima kasih Pak atas jawaban dari kedua pertanyaan ini. Dari Bapak Lalu Agus dan Ibu Raihan Karisma. Semoga membantu ya Pak, Bapak dan Ibu. Baik Pak, mungkin itu tadi pertanyaan ataupun sesi diskusi kita pada malam ini, karena tadi juga kebetulan sudah mohon maaf Pak. Selanjutnya ada dari Ibu Nurjana. Ya, Ibu Nurjana mungkin bisa lebih memperjelas Pak, memperjelas Bu pertanyaannya. Katanya di sini saya melakukan pemisahan harta pada golongan SPTOP, bertanggung jawab atas transaksi keuangan tersendiri PKP K3. Mungkin tanggapannya Pak mengenai dengan pernyataan dari Ibu Nurjana. Ya, saya melakukan pemisahan harta pada pelaporan SPT orang per objek pajak ya, bertanggung jawab ada 3 transaksi keuangan tersendiri PTKP 3. Oke, maksudnya apa ya? Iya, mungkin Ibu Nurjana bisa bergabung dulu Ibu untuk lebih mendetailkan pertanyaannya. Atau mungkin kita lanjut Pak ke Pak Gatot. Apakah biaya transport kena pajak Pak? Pak Kurniawan, bagaimana Pak? Oke, mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya jaringan di tempat Pak Kurniawan sedang gangguan, karena di sini saya lihat lagi loading Pak Kurniawan Zoom-nya. Coba sekali lagi Pak Kurniawan. Oke, mohon maaf Bapak Ibu atas masalah jaringan yang ada pada narasumber, di tempat narasumber. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena ada gangguan jaringan pada narasumber dan tadi materi sudah disampaikan dan beberapa sesi diskusi juga sudah dijawab oleh narasumber, tapi di sini ada beberapa pertanyaan. Mohon maaf Bapak dan Ibu yang belum sempat terjawab pertanyaannya, mungkin bisa disampaikan di lain waktu ketika bergabung lagi dengan webinar seperti ini. Baik, sepertinya cukup untuk materi pada malam ini mengenai dengan perpajakan. Mohon maaf atas kesalahan teknis untuk malam ini. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu peserta atas partisipasinya untuk bergabung pada webinar malam ini. Ya, jadi baik kami sampaikan kembali ya Bapak Ibu bahwa e-sertifikat
record materi dan materinya itu akan dapat diupload atau dapat diunduh oleh seluruh peserta di akhir kegiatan periode 14 setelah semua materi di periode 14 selesai. Kami panitia akan memproses untuk sertifikat record materi dan materi tersebut di upload di website. Untuk caranya nanti kami akan kirimkan di grup. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Nur Azizah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat sekali selesai ya. Oke lah kalau begitu. Baru saya buka laptop,